Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khotib mengajak kepada diri khotib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah Jumat, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini khotib akan menyampaikan materi khutbah yang berjudul 3 akhlak pemimpin yang baik dalam Islam. Hal ini penting untuk disampaikan agar kita bisa menjadi seorang yang bijak dan tepat dalam memilih pemimpin yang akan menjadi sosok penentu kebijakan. Dalam hal ini, Islam memberikan rambu-rambu dan etika dalam memilih calon pemimpin. Pasalnya seorang pemimpin memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan umat dan warga masyarakat. Pemimpin yang baik dan berintegritas akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi umat. Berdasarkan panduan Al-Quran, setidaknya ada 3 akhlak dalam Islam untuk memilih pemimpin. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik masyarakat dalam menentukan calon pemimpin ke depan. Hadirin jemaah Jumat yang mulia. Pertama, menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang calon yang akan dipilih. Pemilih yang cerdas tidak akan memilih calon hanya berdasarkan emosi dan atau ajakan orang lain, terlebih ingin memilih karena materi atau politik uang. Seorang pemilih yang cerdas akan memilih calon berdasarkan pertimbangan yang rasional dan berdasarkan program kerja serta visi dan misi calon yang tersedia. Dalam Islam, seorang muslim seyogyanya menjadi seorang yang cerdas dan jujur. Pemilih yang cerdas akan menyadari betapa pentingnya memilih pemimpin yang terbaik. Pasalnya, bila salah dalam menentukan pilihan, maka pejabat yang terpilih akan mudah korupsi dan menyelewengkan jabatannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Quran Surah Al-A'raf ayat 198. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Jika kamu menyeru mereka,
berhala-berhala untuk memberi petunjuk, mereka tidak akan mendengarnya. Kamu mengira mereka memperhatikanmu, padahal mereka tidak melihat. Menurut ulama tafsir, ada 3 kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pandangan mata manusia. Pertama, nazar, yakni melihat bentuk dalam gambaran sesuatu. Dan yang kedua, basar, yakni melihat dengan mengetahui seluk-beluk serta perincian yang bersifat indrawi dari apa yang dilihat. Dan yang ketiga adalah ro'a, yakni melihat disertai dengan mengetahui secara mendalam atas hakikat sesuatu. Ayat ini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada manusia untuk menjadi orang yang cerdas. Kecerdasan ini dapat diperoleh dengan cara menggunakan akal pikiran dengan sebaik-baiknya, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belajar dari para ahli. Demikian juga dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 54, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar manusia menjadi orang yang jujur dan cerdas. Pasalnya kejujuran dan kecerdasan modal dasar manusia untuk hidup di dunia. Jika 2 hal itu dipegang, niscaya manusia kelak akan selamat. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. Raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja telah berbicara kepadanya, dia raja berkata, sesungguhnya mulai hari ini engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami, lagi sangat dipercaya. Menurut Profesor Quraisy Shihab, ayat ini mendahulukan kata hafiz, pemelihara, daripada kata alimun, amat berpengetahuan. Ini karena pemeliharaan amanah lebih penting daripada pengetahuan. Seseorang yang memelihara amanah dan tidak berpengetahuan akan terdorong untuk meraih pengetahuan yang belum dimilikinya. Sebaliknya, seseorang yang berpengetahuan tetapi tidak memiliki amanah, bisa jadi ia menggunakan pengetahuannya itu untuk mengkhianati amanah. Hadirin jamaah Jumat yang mulia. Yang kedua, menghargai pilihan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dengan latar belakang dan pilihan yang berbeda-beda, termasuk dalam kategori pemilihan umum. Tak tertutup kemungkinan antara istri dan suami berbeda. Begitu juga orang tua dan anaknya pun, antara tetangga dengan tetangga lainnya. Hal ini adalah wajar karena setiap orang memiliki hak untuk memilih apa yang mereka yakini dan inginkan. Perbedaan pilihan itu wajar, terlebih calon yang akan dipilih pun beragam. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menghargai pilihan orang lain, meskipun berbeda dengan pilihan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.
berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Perbedaan adalah kehendak Allah, tetapi Allah tidak menghendaki perbedaan itu menjadi sumber perpecahan dan konflik. Allah menghendaki perbedaan itu menjadi sumber kebaikan dan kemajuan bagi umat manusia. Sejatinya dengan perbedaan manusia dapat saling belajar dan bertukar pikiran. Dengan perbedaan manusia dapat saling melengkapi dan saling menguatkan. Dengan perbedaan manusia dapat menciptakan hal-hal baru dan bermanfaat bagi umat manusia. Oleh karena itu, kita harus menyikapi perbedaan dengan bijak dan bijaksana. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kita harus saling berlomba-lomba dalam kebajikan, bukan dalam permusuhan. Hadirin jemaah Jumat yang mulia. Yang ketiga, menjadi pemilih yang adil dan bersih. Secara sederhana, pemilih yang adil adalah pemilih yang memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan. Seorang pemilih yang adil juga tidak melakukan kecurangan dalam pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut, pemilih yang adil memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil dengan memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya dan tanpa melakukan kecurangan. Pemilih yang adil dapat membantu memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dalam Quran surah Al-Maidah dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jemaah salat Jumat yang mulia, ulama tafsir mendefinisikan adil dengan penempatan suatu pada tempat yang semestinya ini mengantarkan kepada persamaan. Walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Di sisi lain ada juga ulama yang menjelaskan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilih hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Terakhir, itulah etika dan rambu-rambu Islam dalam memilih calon pemimpin. Sejatinya Islam menekankan kita untuk menjadi pemilih yang baik. Pemilih yang baik adalah pemilih yang memiliki kesadaran politik yang tinggi, mampu menggunakan hak pilihnya secara cermat dan bertanggung jawab, serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.